Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Adrian Satriano dari kelompok Farel saya sendiri juga. Nah, jadi saya di sini akan mewakili dari kelompok saya, yaitu nanti saya akan mempresentasikan tugas pertama, yaitu menjelaskan tag dan atribut LKDP pertama, pertemuan 1. Dan oke, sebelum lanjut, kalian jangan lupa klik like lalu subscribe di bawah, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video di channel ini. Dan oke, langsung aja kita masuk ke presentasinya. Kita masuk ke menjelaskan tag dan atribut LKDP 1, pertemuan 1. Kelompok Farel, saya sendiri. Nama dan nomor absen yang pertama Farel Adrian Satriano, itu saya sendiri, absen 06. Lalu ada Imam Rosidin absen 19. Lalu ada Muhammad Dani Syahriza absen 36. Lalu ada Christina Devi absen 25. Lalu Lena Martiana absen 27. Dan Ferdita Inayah absen 08. Semuanya dari kelas 11 RPL 2. Nah, di sini ada topik atau subtopik tujuan. Nah, di sini ada topik ya, menerapkan format tabel atau menjelaskan tag dan atribut tabel. Nah, di sini ada tujuannya juga, yaitu siswa bisa menganalisis fungsi tag dan atribut yang ada pada elemen tabel. Nah, di sini alat dan bahan yaitu laptop sama internet. Nah, ini jadi Word ya, Microsoft Word diketik di laptop, lalu internetnya referensinya nyari di internet. Tapi ini saya syutingnya pakai HP. Nah, jadi di sini ada soal diskusi. Soal diskusi yang pertama yaitu sebutkan tag-tag yang ada pada tabel. Kemudian jelaskan fungsi masing-masing tag. Nah, lalu yang kedua ada lagi sebutkan atribut yang ada pada tabel. Lalu di sini kemudian jelaskan fungsi masing-masing atribut tersebut. Nah, di sini saya sudah berdiskusi dengan kelompok saya dan saya menemukan hasil jawaban seperti ini. Yang nomor 1, ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel di HTML. Nah, di sini ada sekitar berapa ini? 6 tag ya. Nah, yang pertama di sini ada tag table. Ada tag table untuk membungkus tabelnya. Ya, untuk membungkus tabelnya. Lalu yang kedua tag tit untuk membungkus bagian kepala tabel. Nah, lalu yang ketiga ada tag body, yaitu untuk membungkus bagian tubuh dari tabel, karena body kan tubuh, artinya jadi ya membungkus tubuh tabel. Nah, lalu yang keempat ada tag tr, yaitu table row. Nah, table row ini untuk membuat garis. Lanjut ada tag td, yaitu tag data untuk membuat sel. Lalu yang tag terakhir ada tag th, yaitu table head untuk membuat judul para header. Nah, di sini ada tag yang paling penting untuk diingat adalah tag table, tag tr atau table row itu tadi. Lalu yang terakhir ada tag td, yaitu table data. Nah, sementara tag yang lain adalah tambahan ya. Jadi boleh digunakan, boleh tidak. Nah, di sini saya mau ngasih tambahan. Nah, di sini saya menemukan referensi dari website ini dia ya, lupa aku namanya. Nah, aku menemukan referensi dari situ, yaitu ada contoh kode HTML yang menggunakan 3 tag penting itu tadi untuk diingat, yaitu table, tr, dan td. Nah, contoh kodenya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan lalu jika kalian simpan, lalu kalian lihat lagi, dan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, mengapa kok tidak ada garisnya? Ya, karena itu harus menggunakan atribut pada HTML-nya. Jadi kalian harus menambah atribut di kode tersebut itu. Nah, jadi di sini menggunakan atribut border. Border itu artinya pixel, garis luar kayak gitu ya. Garis artinya. Nah, jadi kalian harus menambahkan atribut border sama dengan 1. Nah, 1 itu adalah ukuran yang paling kecil. Ya, jadi kalau semakin besar angkanya, semakin besar garisnya juga. Nah, jadi kalian harus menambahkan border sama dengan 1 seperti kode programnya seperti ini. Dan juga hasilnya seperti ini juga. Mantap, mudah kan? Bisa dicoba di rumah. Langsung lanjut aja, aku lanjut ke jawaban soal nomor 2. Nah, di sini yang pertama ada A, atribut elemen tabel. Nah, di sini ada width ya. Width itu panjang ya, panjang. Lebar tabel, pixel atau persen.
persen ya, persen, sorry. Lalu ada height juga, height artinya panjang, yaitu tinggi tabel, pixel atau persen. Lah lalu di sini ada border. Nah ini tadi border itu tadi ya guys ya, pixel, tebal garis tepi ya, tebal garis tepi. Mohon maaf. Lanjut di mana ya? Nah lanjut di sini ada cell spacing sama dengan pixel atau spasi antar sel. Lalu ada cell padding, yaitu pixel spasi di dalam sel. Lalu ada juga align, yaitu left, center, right, perataan tabel ya. Lalu ada juga back color. Back color itu adalah warna latar belakang tabel. Nah jadi kayak background gitu. Lalu yang B ada atribut table row. Atribut table row ini meliputi align kayak yang A tadi itu ya, left, center, right, perataan sebaris sel secara horizontal. Lalu ada falling, yaitu top, middle, bottom, perataan sebaris sel secara vertikal. Nah lalu ada backcolor juga, yaitu warna latar belakang garis ya. Lalu ada juga atribut table data. Ini udah masuk yang C, atribut table data, yaitu meliputi align sama seperti tadi, left, center, right, perataan horizontal. Lalu ada juga width, yaitu top, middle, bottom, yaitu perataan vertikal. Lalu ada height juga, pixel, tinggi sel, pixel atau persen. Ada juga backcolor, yaitu warna latar belakang sel. Nah itu tadi. Lalu di sini kelompok saya mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama yaitu kami lebih mudah memahami kegunaan setiap tag pada HTML. Nah itu kesimpulan dari kelompok saya. Lalu saya mengambil kesimpulan lagi, yaitu kami juga lebih mudah memahami beberapa atribut beserta dengan kegunaannya. Nah jadi sangat mudah dipahami, jadi tinggal prakteknya saja. Lalu di sini ada tabel diskusi kelompok. Nama kelompok saya yaitu Farel. Lalu kelas 11 RPL 2. Nah di sini saya mengambil 3 anak ya. Yang pertama itu saya sendiri, saya mengambil referensi 3 ya. Nah saya absen 6. Ini linknya ya, ini linknya. Nanti linknya bisa aku sertakan di deskripsi aja deh. Lalu di sini ada Muhammad Denis Reza dari absen 36. Dia juga mengasih referensi 3 buah saja ya. Nanti aku cantumkan di bawah sekalian juga. Nah lalu yang terakhir ada Christina Devi absen 25. Nah dia juga mengasih referensi 3 buah. Jadi di sini saya mengambil 3 anak ya. Referensi masing-masing anak yaitu juga 3. Lanjut di sini tabel permasalahan, nama kelompok Farel, kelas 11 RPL 2. Nah di sini kelompok saya mengalami permasalahan ya. Permasalahannya ada 5, yaitu yang pertama tidak berhasil dalam membuat tabelnya tadi ya, tidak berhasil. Lalu kedua, kesalahan kode dalam membuat tabel HTML. Nah jadi ada kesalahan kode ya. Nah jadi yang ketiga, ketidakpahaman dalam menggunakan atribut table row. Nah kita kan saling jujur ya, emang kalau nggak paham ya diungkapkan aja, nggak usah bohong gitu, karena bohong kan nggak baik gitu ya guys ya. Lalu yang keempat ada tidak paham tentang cell spacing. Nah kalau menurut aku pribadi sendiri sih, aku emang tidak paham ya, masih belum paham ya. Dan nanti kedepannya bisa dicoba, bisa dipraktekkan lagi kode-kodenya. Lalu yang kelima ada tidak mengetahui cara memakai tag tit. Nah itu tadi di situ tadi kan udah ada apa ya, udah ada kegunaannya, jadi tinggal praktek aja sih ya. Nah oke. Begitu saja presentasi dari kelompok saya yaitu Farel ya. Jika ada kesalahan kata saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika dari kelompok lain mau menambahkan sedikit materi, kalian bisa komentar di bawah ya. Nah nanti kita bisa saling tanggap-tanggap di situ. Nah oke, kalau begitu saya akhiri begitu saja presentasi dari kelompok saya wakili, saya Farel Tiran Satriano dari kelompok Farel kelas 11 RPL 2. Oke, saya pamit. Saya mewakili kelompok saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.